Halo semua, perkenalkan saya Dr. Oki, spesialis gizi klinik. Hari ini saya mau menjelaskan tentang apa itu nutrisi enteral dan parenteral. Nutrisi enteral adalah nutrisi yang diberikan ke saluran cerna melalui alat, biasanya berupa tabung atau biasa kita kenal dengan nama sonde. Manfaatnya apa aja sih? Manfaatnya antara lain untuk menjaga fungsi dari saluran cerna itu sendiri, kemudian mencegah perpindahan bakteri dari saluran cerna ke organ lain. Kemudian juga sebagai alternatif kalau pasien tidak bisa makan lewat mulut. Siapa yang membutuhkan sonde ini? Jadi untuk pasien-pasien yang tidak bisa makan lewat mulut atau sulit, atau bisa makan lewat mulut namun kebutuhan gizinya itu tidak tercukupi. Oleh karena itu mau tidak mau dipasang sonde. Kemudian pasien yang sakit apa sih dok yang sampai harus dipasang sonde ini? Kan kita jarang lihat ya. Biasanya pasien-pasien yang terkena stroke. Kemudian pasien yang ada gangguan saraf atau ada gangguan lain menyebabkan tidak bisa menelan atau sulit menelan. Sehingga dokternya memutuskan, oh harus pasang sonde. Lalu pasien-pasien yang tidak sadar tentunya juga tidak bisa menelan kan, jadi mau nggak mau harus pasang sonde. Pasien seperti apa yang tidak boleh diberikan makan lewat sonde? Pertama, pasien yang ususnya itu buntu total, jadi mungkin karena tumor atau ada sebab lain, sehingga kalau diberi makan ya nggak bisa lewat, lama-lama numpuk, nah itu berbahaya sekali, tidak boleh. Kemudian pasien-pasien yang ususnya mungkin tidak buntu, tapi karena satu dan lain hal, dia ususnya tidak bekerja sama sekali, tidak bergerak. Apalagi kalau sampai dia ususnya itu besar atau mengembang, nah itu bahaya, tidak boleh. Bisa juga ususnya itu gerakannya bagus, tidak ada sumbatan, namun dia tidak bisa menyerap nutrisinya karena satu dan lain hal, seperti itu. Sonde ini diberikan lewat mana? Jadi bisa aksesnya bisa macam-macam ya. Bisa selang itu masuk lewat hidung, bisa lewat mulut, bisa juga ada stoma atau ada bukaan di lambung, dan bisa juga langsung masuk ke usus. Itu bisa macam-macam tergantung dokter yang memutuskan. Kemudian cara pemberiannya bagaimana? Bisa intermittent, jadi berkala tiap berapa jam diberikan, atau terus menerus. Kemudian yang diberikan itu apa dok? Bisa blender. Blender itu yang biasa kita misalnya makan siang di piring, kemudian yaitu kurang lebih diproses, dimasak, di blender, dihalusin, jadi kayak bubur, kemudian diberikan ke selang sonde itu. Atau bisa juga dengan formula komersial, jadi sudah bentuk bubuk, tinggal diaduk dengan air, kemudian diberikan lewat sonde. Selang ini dinamakan selang NGT atau sonde. Jadi jenisnya itu ada beberapa macam. Yang saya pegang ini bahannya dari silikon, dia bisa tahan 1 bulan. Kalau ada yang kuning itu bahannya dari PVC, biasanya seminggu sekali harus ganti. Ini ujungnya ada 2, ini ada yang buntu, ada yang tertutup, ada yang terbuka. Yang ujung ini biasanya akan dimasukkan melalui, bisa lewat lubang hidung, bisa lewat mulut, bisa lewat lambung, atau lewat usus, tergantung dari dokternya. Kemudian nanti ini akan masuk sampai ke batas tertentu, ada garis dan angka di sini. Berapa senti ujung yang terbuka ini untuk memberikan makan. Tadi bisa dari formula blenderized atau formula komersial. Jadi kesimpulannya, kalau ingin tahu apakah keluarga atau teman dari bapak ibu ini membutuhkan nutrisi lewat sonde atau tidak, tentunya harus konsultasi ke dokter. Seandainya bapak atau ibu mengenal teman atau keluarga yang sudah terpasang sonde, terus ingin memberikan nutrisi yang optimal, itu juga konsultasilah ke dokter. Kemudian kalau misalnya sudah pasang sonde namun tetap nggak bisa, dok ini sudah pasang sonde tapi kok tidak maksimal, tidak optimal gitu ya, atau karena kondisi-kondisi yang tadi saya sebutkan jadi tidak bisa pasang sonde namun gizinya masih kurang, tidak bisa makan lewat mulut, terus solusinya apa dok? Nah solusinya biasanya disarankan
untuk nutrisi parenteral atau lewat infus. Untuk akses dari nutrisi parenteral ini pasti lewat pembuluh darah. Pembuluh darah bisa lewat pembuluh darah kecil di tangan atau mungkin di daerah siku, kemudian bisa juga lewat pembuluh darah besar. Misalnya di daerah bahu atau di leher, itu semua tergantung keputusan dokter. Kemudian jenisnya apa aja? Banyak, jadi ada yang isinya gula aja, ada yang isinya protein, lemak, vitamin, antioksidan, ada yang isinya masing-masing atau ada yang udah tercampur semuanya itu. Pemberiannya itu bagaimana? Tentunya tergantung hasil dari konsultasi ke dokter. Nah, kalau yang ini namanya nutrisi parenteral atau infus ya. Kalau yang ini isinya ada protein, asam amino, ada elektrolit. Jenisnya macam-macam seperti yang saya sampaikan ya. Ada yang karbohidrat, lemak, kemudian ada juga yang isinya vitamin, antioksidan. Gitu. Nah, nanti nutrisi ini kan disambungkan lewat selang infus. Kemudian dia ujungnya seperti ini, dia akan masuk ke jarum infus. Kemudian bisa diberikan ada yang lewat leher, ada yang lewat dekat bahu sini, bawah tulang. Kemudian ada juga yang lewat bisa di ujung dekat tangan atau di siku sini. Jadi kesimpulannya, kalau pasien tidak bisa makan lewat mulut atau makan lewat mulut bisa namun gizinya tidak tercukupi, maka bisa dipertimbangkan makan lewat sonde. Namun kalau ada satu dan lain hal yang menyebabkan tidak bisa dipasang sonde, biasanya akan dipertimbangkan nutrisi parenteral. Sekian penjelasan saya mengenai nutrisi enteral dan parenteral. Semoga bermanfaat. Saya dengan Dr. Oki. Sampai jumpa di video edukasi berikutnya.